anak saya dalam urusan perkawinan, tapi saya selalu berusaha mendidik anak saya dengan kegagalan saya. Itu jadi buku penting bagi anak saya supaya dia tidak masuk di jalur yang salah. Di umur saya sudah tua ini, ketenangan itu menjadi tujuan utama. Enaknya berkomunikasi di masa tua untuk kemudian sama-sama membenahi diri ke arah yang lebih baik dan menjemput akhirat itu menjadi tujuan utama. Yang pertama, saya merasa aduh kayaknya harus membenahi diri nih, gimana sih cara menjadi istri yang benar-benar bisa mempertahankan rumah tangga dan sebagainya lah. Pokoknya semua keinginan, harapan yang ideal terkait dengan perkawinan supaya tidak gagal di perjalanan. Terus ya ada penyesuaian. Kalau pokoknya udah saya sampaikan gitu, jadi tidak ada pertanyaan apapun. Dia support, dia orang pertama ya yang mengucapkan saya selamat ayah gitu. Jadi ya tidak ada apapun itu kalau dari anak-anak, mereka support gitu. Mereka tahu. Jadi kalau buat saya tidak mau menjadi hal yang ditutup-tutupi gitu, karena mereka juga udah baca sosial media, udah nonton digital juga, dan ini kan sebuah keyakinan yang tidak perlu ditutup-tutupin deh kayaknya gitu. Menurut Naswa Kak Ruben kayak apa? Menurut aku easy going dan menurut aku fun, karena mungkin untuk bisa bercerita dan berkeluh kesah ke bunda belum tentu kan bisa ke aku juga nyaman gitu. Jadi menurut aku ada di situ juga, tapi Kak Ruben masih bisa sharing, dia udah jadi kayak teman aja sih. Ruben itu orang yang selalu bantu Naswa dari Naswa SMA kalau dia bikin acara di sekolah. Sponsorship. Beneran dia? Ya, dan aku juga udah kenal dari lama, bahkan aku dari kecil. Jadi ya aku fine aja, aku happy aja sih sama Kak Ruben. It's not unfamiliar gitu, itu memang aku udah kenal dari lama, jadi nggak perlu kenalan ulang gitu. Jadi kayak teman aja juga sih ke aku. Dia nggak suka Ruben masuk Islam, itu repot bener. Biarlah dia masuk Islam, kan banyak orang masuk bermacam agama itu pilihan, hak orang masing-masing. Tidak ada Tuhan mana yang boleh memaksakan untuk masuk ke agama dia, tidak ada. Tuhan mana yang memaksakan untuk masuk ke agama dia? Nggak ada. Tuhan tidak memaksakan untuk kita memilih agama. Itu dulu di garis besar itu dulu di garis bawah pakai warna oranye. Ya, nggak usah kemana-mana dulu. Tuhan mana ya, yang memaksakan supaya hambanya masuk ke agama dia? Tuhan mana? Dan Tuhan mana yang melarang umat atau makhluknya mau masuk ke agama siapapun? Tuhan mana yang melarang? Itu dulu di garis bawain. Baru ntar kemana-mana. Kalau belum paham, bisa berlanjut. Iyalah, namanya itu gak harus masuk agama Kristen. Ya kan saja, jangan diteriak-teriakin. Ini kadang-kadang oknum ini ya, maunya orang di agama kau aja. Orang mau masuk Islam biar ya, mau masuk Islam biar, orang mau masuk Kristen biar. Itu pilihan, gak perlu kalian kata-katain apapun. Hai teman-teman, dalam video ini saya mau menanggapi fenomena belakangan ini di mana beberapa public figure Kristen memutuskan untuk meninggalkan Yesus dengan murtad dari iman Kristen. Sebenarnya, kebebasan beragama itu adalah hak setiap individu dan hak setiap manusia. Hanya saja, saya percaya bahwa orang-orang yang meninggalkan Yesus ini adalah orang-orang yang tidak mengerti mengapa ia harus menjadi pengikut Yesus. Yang dengan demikian, orang-orang yang meninggalkan Yesus ini pasti berpikir bahwa ada yang lebih berharga dari Yesus itu sendiri. Atau bahkan mereka berusaha untuk membenarkan pikiran atau perasaan mereka itu dengan berkata, Yesus sama aja kok dengan iman lain. Yesus sama aja kok dengan agama lain. Jadi nggak masalah saya tinggalkan Yesus, yang penting saya tetap beragama. Lalu dengan demikian mereka bisa memperoleh semua keinginan mereka. Mau harta, mau tahta, mau perempuan, mau laki-laki, dan lain sebagainya.
Tetapi teman-teman, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sungguh patut kita kasihani dan kita doakan sebagai orang Kristen. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang meninggalkan Yesus ini adalah orang-orang yang tidak mengerti apa makna, apa tujuan, dan apa arti mengikuti Yesus itu. Sehingga mereka dengan mudah meninggalkan Yesus demi tujuan-tujuan mereka yang lain yang mereka pikir lebih berharga daripada Yesus Kristus itu sendiri. Dan saya tahu dan kita semua pasti tahu orang-orang yang meninggalkan Yesus ini punya tujuan mereka sendiri. Dan satu hal yang pasti adalah tujuannya adalah mau bahagia. Tapi mereka lupa apakah kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu bukan status benda. Kebahagiaan itu adalah status batin. Oleh karena itu, apapun agama orang, apapun iman orang di bumi ini, ia pasti tidak akan pernah bahagia. Karena selama ia masih berdosa, dosa-dosanya itu akan membuat ia menderita dan tidak akan ada kebahagiaan yang kekal. Maka tak heran orang kaya sekalipun, orang makmur sekalipun, mereka punya trouble, mereka punya masalah, mereka punya penderitaannya masing-masing. Sehingga meninggalkan Yesus itu tidak menjadi solusi untuk kebahagiaan kamu di dunia ini. Karena semua orang beragama apapun di dunia ini pasti menderita. Apa Bu? 2 lembar boleh. Ngapain teriak-teriakin si Ruben Yudas? Dia itu kan pengkhianat. Dia kan pengkhianat itu. Emang Ruben pengkhianat? Dari mana pengkhianatnya dia? Dia nggak ada pengkhianat. Dia masuk agama Islam setelah cerai. Setelah nggak bersama istrinya lagi, dia bebas dong memilih jalan hidupnya. Mau masuk agama Buddha kek, mau masuk agama Kristen, mau masuk Hindu kek, biarlah. Itu kan preferensinya orang. Di Jerman kalian nggak boleh membahas dalam soal agama, ya, nggak boleh kalian. Di Jerman bebas beragama, nggak boleh di sini macam-macam. Mau nggak bertuhan sekalipun, mau nggak percaya agama sekalipun, di Jerman toleransi. Dia masuk agama Kristen kan dia masuk agama Islam kan dia sudah merenungkan 4 tahun yang lalu. Keputusan yang sangat sulit, keputusan yang sudah diambil sekian tahun. Apalagi adiknya Ruben duluan Islam. Itu yang masuk agama Kristen siapa tuh namanya? Anaknya Idris Sardi. Siapa namanya itu? Siapa namanya? Anaknya Idris Sardi itu, lupa Bunda. Pemain film itu. Biar aja pilihan. Coba yang kalian tahu dari artis yang masuk agama Kristen siapa aja? Banyak kan? Walid pun diam Kak, Walid lah. Asmerinda dia masuk agama Nasrani, ya sudah, itu pilihan. Kenapa kalian nggak teriakin Yudas? Kenapa? Cerita Yudas ada di agama Nasrani, ada juga di agama Islam, tapi dengan versi yang berbeda mungkin, ya. Kita nggak boleh menjudge apapun pilihan orang itu, ya. Di antara kalian tuh nggak ada yang tahu. Di antara kalian ini, ya, nggak ada yang tahu. Hari ini kalian judge si Ruben masuk Islam. Siapa tahu nanti besok atau lusa atau tahun depan kalian masuk Islam. Ayo, hati-hati meludah. Nanti temakan ludah sendiri. Semua itu bisa berubah, ya. Tuhan Maha menggerakkan hati kalian, ya. Tuhan lebih paham untuk menggerakkan hati kalian. Hari ini kalian teriak-teriak orang pindah agama, besok kalian digerakkan sama Tuhan berpindah agama. Ayo, ludah yang orang yang sudah kalian permalukan, akhirnya kalian menelan malu.
Apa nggak malu depan Tuhan? Hah? Nggak malu di depan Tuhan? Hari ini